Hadirin semuanya, pemirsa yang berbahagia, kali ini kita dari PRM Keji Muntilan, Magelang, Jawa Tengah lagi menerima kunjungan tamu dari PRM PCM sewilayah Kodia Surabaya. Nah, kali ini kita berkunjung di sebuah pabrik pengolahan kayu milik pimpinan ranting Muhammadiyah Keji Muntilan. Keistimewaan dari pabrik ini adalah bahan bakunya adalah berupa limbah dari pabrik triplek ini limbahnya, limbah dari pabrik triplek, kayu yang besar dikupas untuk bikin produksi triplek, ini limbahnya. Nah, limbahnya itu kita olah, kemudian kita nanti menjadi bahan-bahan untuk bikin furniture, untuk blockboard dan sebagainya. Kita lihat prosesnya dari bahan baku yang datang, kemudian kita dari bahan baku itu kita setik, kita susun sehingga ada celah-celah rongga udara. Nah, celah-celah rongga udara ini yang nanti sebagai lewat panas dari oven. Nah, ini tadi dari bahan ampulur, sisanya tadi kita setik ya, kemudian di tengah ini ada rongga udaranya, kemudian kita masuk ke dalam oven. Nah, ini masuk dalam oven. Oven ini adalah satu ruangan yang panas. Panas ini bersumber dari tungku dengan tebal 1 cm, yang tungku itu dipanasi. Nah, dari tungku yang dipanasi itu kemudian dikipasi dengan kipas yang bentangan diameter 3 meter. Kipasnya besar dengan dinamo 7,5 HP. Nah, dari celah-celah rongga ini lah udara panas itu bisa masuk. Kemudian nanti pintunya ditutup. Bahan yang ada di sini itu didorong panas. Kita lihat tungkunya. Fungsinya adalah untuk mengeringkan, karena kayu ini kan masih basah. Kalau kayu basah itu diproses nanti dia bisa, karena ketika dengan lem itu tidak mau lengket. Jadi kayu harus dikeringkan sampai MC itu 0%, sampai kadar airnya itu hilang semua. Kita lihat tungkunya di belakang ini, kita lihat tungkunya. Nah, tungku yang untuk memanasi, ya. Nah, ini tungkunya. Jadi ini tungku pot dengan tebal 1 cm. Nah, ini sumber panasnya. Tungku yang tebal 1 cm ini kita bakar. Setelah panas kemudian ada kipas yang tadi bentangannya di dalam itu kipas 3 meter. Nah, itu untuk pengeringannya waktunya sampai 6 hari sampai 8 hari. Jadi 24 jam dipanasi terus. Ya, pekerjanya nanti 3 shift gantian. Bahan bakarnya adalah kayu limbah produksi, sama kalau kurang kita beli kayu untuk bahan bakarnya. Enggak, kita menggunakan kayu bakar sih. Mangga kita soalnya ini limbah dari kita produksi yang digunakan untuk bahan bakarnya. Tahunya kalau sudah kering gimana, Pak? Ini ada temperatur. Temperatur ini kalau sudah di angka 90 derajat ini sudah kering. Ya. Nah, ini kalau ini 80 ya. Ya, tapi nanti kita bisa lihat biasanya waktunya kurang lebih 1 minggu, sehingga ketika waktu sampai kita masuk, kita ada MC untuk mengecek kadar airnya. Nah, ini limbah ini arang ya, arang sisa abunya biasanya bisa dipakai masyarakat juga untuk campuran pupuk, bisa dipakai juga. Ya, dicampur dengan tanah itu jadi kompos, ya, jadi kompos, ya. Jadi uang semua, Pak ya? Ya. Jadi uang semua. Gerajennya masuk. Ya, gerajennya itu gergajian kayunya itu diambili untuk sekarang ada produksi wood pellet. Wood pellet itu serbuk itu yang dipres kemudian dijadikan semacam kayak pengganti batu bara. Nah, itu biasanya banyak dipakai untuk briket ya, untuk briket ya. Di sini banyak dipakai untuk penggunaan nanti PLTU, tenaga uap itu. Apakah bisa ditunjukkan, Pak, di pellet itu? Wood pelletnya kita tidak produksi, ada di tempat lain, kita hanya jual serbuknya tadi. Serbuknya itu kita masukin di karung ini. Nah, serbuknya kita jual. Jadi ini limbah ini kita jual
satu karung ini 4.500 limbahnya. Jadi limbahnya, nah itu kalau pas lagi tidak produksi, limbah dikeluarkan, itu serbuk dari produksi. Nah itu dimasukin dalam karung. Nanti ini dibawa ke pabrik wood pellet. Di sana dibuat briket itu. Jadi kayak bentuknya kayak pellet, tapi nanti itu menjadi pengganti kayak batu bara. Ya, untuk pembakaran. Gitu. Bisa juga untuk digunakan kalau untuk jamur biasanya yang basah, yang kayu yang basah. Oke. Ini dari tadi pengopenannya ya. Kemudian kita lihat di produksi ini, dan bahan baku ini lagi banyak. Kemarin kita masuk bahan baku 6 truk. Untuk produksi kita satu hari sekitar makan 1,5 truk. Ini kayu sengon ya Pak? Kayu sengon, Nah, nanti kita lihat di dalam proses produksinya. Ini yang jadi. Ya, ini yang dari bahan yang kita produksi. Ya, kita masuk ke dalam. Ini bahan yang siap kirim, kita pas orderan untuk Sidoarjo ini, Sidoarjo Jawa Timur. Ini kita kirim ke Sidoarjo. Jadi ini order istimewa untuk ukurannya. Biasanya Berkor itu hanya 1,3 cm, tapi permintaannya 31 mili, jadi 3 cm. Ini masuk ke sana untuk industri untuk furniture, jadi buat pintu dan sebagainya. Ini rangkainya putus-putus. Ya. Setelah diopen jadi lembaran. Ya, kita lihat prosesnya dari pemotongan, bisa kita lihat. Jadi tadi kayu yang sudah diopen, sesudah kering itu nanti dipotong di crosscut ini. Nah, dipotong di crosscut sini. Ini mesin potongan. Jadi tadi kayu yang panjangnya tadi masih 1,3 meter tadi dipotong jadi 3 supaya dapat ukuran yang lurus-lurus. Jadi tadi panjang 1,3 meter kemudian potong jadi 3. Nah, sudah dipotong, kemudian ini ada mesin namanya double planer. Mesin double planer ini mesin serut, mesin paslah, ya menghaluskan. Jadi sekali masuk, ini mesin itu ada double planer 2 pisau atas dan bawah. Jadi sekali masuk ini nanti yang halus atas sama bawah. Ini kita lihat bahan yang belum masuk itu masih belum rata. Sekali masuk ini keluarnya sudah 2 sisi permukaannya rata. Nah, jadi dari sekali masuk itu atas makan, bawah makan. Sekali masuk. Ya. Mesin ini harganya sekitar 17.500 US dollar. Kalau sekarang ya kalikan 15.000. Dulu waktu kita beli dolarnya masih 9.000. Sekarang sudah 15.000. Berarti kalau 15.000 kali 12.500 ya sudah hampir 300-an juta ya satu mesin ini. Kemudian ini mesin planer dan ini mesin rip. Lah mesin rip ini untuk membelah. Jadi tadi yang kayu lebar sekali masuk ini ada gergaji yang bisa disetel sesuai dengan keinginan mau tebal berapa. Nah, saat ini lagi ada order spesial untuk pabrik furniture di Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, ini ukurannya 3 cm. Jadi sekali keluar ini sudah langsung ukuran seperti yang kita inginkan. Nah, pemilihannya yang bagus kita lanjut, yang tidak bisa kepake ini limbahnya ini kita gunakan bakar sebagai bahan bakar untuk oven. Nah, ini sudah dibelah. Kemudian ini mesin crosscut ini adalah mesin untuk motong bila ada cacat. Misalnya nih setelah di planer ini tebalnya tidak cukup. Nah, yang tidak cukup ini nanti dipotong sini. Potong. Nah, dibuat lurusnya. Sesudah dipotong lurus, kemudian masukkan dalam mesin conveyor di sini. Nah, ini masuk mesin conveyor. Ini kalau pas produksi ini mesinnya jalan, kita susun. Nah, prinsip penyusunan ini adalah seperti batu bata. Tidak boleh sambungannya lurus. Kalau lurus nanti putus, patah. Maka kemudian zigzag. Jadi kalau sini sambungan jadi zigzag. Tidak boleh lurus gitu ya. Jadi seperti ini. Nah, sesudah ukurannya pas, kemudian dipotong. Maka setelah potongannya ada di sini, potongan ini kemudian di sini dikasih lem.
Nah, ini yang lem itu di Ini yang sisi belum tebal. dilem Ya. Ini kemudian kita lem. Ya, setelah kita lem kemudian masukkan di mesin press. Nah, ketika masuk di mesin press, maka ini dibalik. Tadi kan posisinya seperti ini ya. Anggap ini. Kalau sudah sampai di mesin ini nanti dibalik jadi terbalik seperti ini. Nah, seperti ini. Karena nanti yang tadi yang kena lem kan ini. Kena lem, terus yang kena lem itu dirobohkan. Kuncinya harus siksak. Kalau enggak siksak nanti patah. Ya, seperti batu bata. Nah, ini kan tadi yang kena lem di sini, dirobohkan sini, sudah masuk sini rata, kemudian penuh itu kemudian dipres. Nah, pres ini menggunakan kompresor angin. Lem ini menggunakan lem PVAC, lem putih. Ya. Ini lem ini bisa kering dalam waktu 15 menit. Jadi satu pres ini bisa 4 kali pres. Tergantung isinya, tergantung ketebalannya. Kalau tebalan kita order 1 cm, maka satu pres itu isinya 15. Kalau 13 mili isinya 12. Kalau ini tebalnya 3 cm, isinya cuma 6. Jadi kapasitas produksi adalah satu pres 15 menit, 1 jam 4 kali pres. Kalau bahan ini 31 itu 6 pres. Ya. Yang dilem tadi sampingnya sini. Nah, samping sini langsung nomor satukan. Nah, setelah keluar, ya setelah keluar kita jadi barang itu sudah jadi. Jadi proses produksinya itu boleh dibilang dari depan sampai belakang itu 1 jam udah jadi. Tapi yang lamanya ngopennya waktunya 1 minggu untuk ngeringkan kayu dari kayu basah menjadi MC-nya kadar airnya kosong. Ya, ini adalah untuk ngelapis antara satu lapis supaya tidak lengket lemnya. Jadi ini hanya sebagai sekat saja tataan gitu. Ya. Berarti ini sudah di-press ya, apa namanya? Sudah press, sudah kering, sudah siap kirim. Bisa menyusut dan mengembang lagi, Pak. Kalau ini sudah stabil. Karena kadar air kita kalau sudah di bawah 10%, dia sudah tidak bisa nyusut lagi. Nah, salah satu kelebihan pintu engineering, nanti pintu ini dibuat pintu itu kalau engineering karena ada lemnya itu setelah kering jadi dia dimensinya tidak berubah lagi. Tapi kalau kayu solid, meskipun kayu Kalimantan kadang-kadang nanti 1 tahun bisa renggang, bisa melengkung. Nah, karena ini adalah dengan lem di press maka pintunya nanti udah presisi solid. Ya, biasanya pintu-pintu ini dipakai untuk pintu-pintu hotel apartemen. Kalau kita kan buat satu pintu kayak jadi selamanya. Tapi kalau apartemen kan kadang 10 tahun nanti ganti model, ganti lagi. Nah, sehingga nanti berapa Pak per lembar, Pak? Untuk yang 31 ini kirim ke Sidoarjo, 1 lembar harganya Rp220.000. Ya. Ini untuk kirim ke Sidoarjo, ini harus menggunakan tronton. Kalau menggunakan kol diesel enggak nutup karena ongkosnya mahal. Maka kemudian kirimnya pakai trailer atau pakai tronton. Kalau pakai tronton kurang lebih 650 lembar. Satu paket ini berapa ukuran? Kalau itu satu ukuran, setiap kita mengerjakan satu ukuran per PO. Hari ini pesen 30 ya kita buat 30 semua gitu. Nah, sekali kiriman ini PO-nya 650 dan saat ini dia minta 1 bulan 2 kiriman berarti 1.300 lembar. Berarti sananya dibikin pintu di sana ya, Pak? Sana dibikin pintu ya. Kalau yang kita buat pintunya, kita buat interiornya adalah setelah kita buat berkor, kita jual ke pabrik blok bor di daerah Temanggung, terus kita ambil lagi blok bornya kita buat pintu. Karena kita untuk membuat blok bornya belum mampu karena butuh investasi kurang lebih sekitar 3M lagi. Nah, kita belum mampu tapi kita jalan proses setengah jadi dulu. Belum ada yang kunci kait itu belum ada. Ya untuk Kunci apa? kait yang gini untuk sambungan. Oh, ada sambungannya itu sampingnya itu. Ini boleh dibelah ini sampingnya. Nah ini sambungan ini. Nah, jadi ini sambungan ya. Lem apa, Pak? Lemnya lem PVAC lem putih itu. Untuk lem kayu. kunci ya. Ya. Untuk kunci nih. Tepinya dikunci ya, lem kayu ya. Kena air misalnya untuk kamar mandi misalnya. Ya, kalau itu nanti lemnya ada spesial lem
yang untuk eksterior itu lemnya lebih mahal campurannya. Kalau lem ini biasa 1 kilo itu 12.000, kalau lem itu 1 kilo 60.000. Sehingga ini hanya dipakai untuk interior. Ya, interior nggih. Ya lem kayu nggih. Nggih, semacam itu nggih. Ini nggak ada standarnya, cuma ini kan ada yang renggang ini. Ya nanti pada saatnya renggang itu celah renggang hanya diperbolehkan 2 mili. Kalau lebih ini disumbat di sini. Sini ada yang lolos. Ini nanti disumbat. Di sini ada potongan disumbat dulu, dimasukkan ke dalam. Ya. Biasanya kendalanya waktu ngejar pres itu waktu sini kurang nyodok itu loh. Kurang nyodok karena dipotong sana pas. Nah, waktu didorong kadang ada yang lari sedikit itu, tak. Goyang misalnya. Iya, di sama sini kemudian di pres ini ya. Ya. Ya, ini harus disumbat lagi. Nah, ini prosesnya kalau ini sudah kemudian dirapikan potongannya ini sudah siap kirim. Ya. Siap kirim. Jadi untuk produksinya itu 1 hari kurang lebih 1 kol diesel kurang sedikit. Jadi 5-6 hari produksi itu bisa 4 kol diesel. Tapi kalau kirim ke Sidoarjo itu 1 tronton itu 4 kol diesel. Kurang lebih kirimnya itu sekitar 50 kubik. Satu minggu sekali. Sudah nggak dilapisi plastik lagi seperti ini. Enggak, ini karena sudah jadi toh, sudah jadi lembar utuh, nggih. Nggih. Nah, ini sudah jadi. Ya. Ini siap kirim ke Pak? Ya, sudah siap dikirim sesuai dengan. Nggih. Nggih. Nggih, demikian proses produksi pengolahan kayu, industri pengolahan kayu di pimpinan Ranting Muhammadiyah Keji Muntilan. Semoga keterangan kami bisa menjadi inspirasi, bisa menumbuhkan pengusaha-pengusaha di Muhammadiyah, sehingga kedepannya Muhammadiyah bisa muncul entrepreneurship yang akhirnya pilar ekonomi apa yang menjadi target dari muktamar, bahwa salah satu kekuatan di Muhammadiyah adalah pilar ekonomi. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sanget Pak, atur nggih.